Presiden FAM sadar Malaysia belum pantas lawan Argentina, hanya ingin lawan Papua Nugini. Jadi nasib baik kita terus, saya dah keluar daripada media sosial, saya dah suruh staff tu dengan Kim Panggun to get other solution. The best solution, Papua Nugini coming, dia from Singapore dan dia dah confirm untuk datang semua. Kita tak ada kerana banyak tim yang dah penuh dengan jadual semua, kita lambat. Jadi nasib baik still lagi FIFA dalam FIFA punya kalender dan ranking dia 2 je beza. Yemen 157 dia ni 159. Okey, kita dah terpaksa masuk. Daripada kita tak ada tournament, tak ada kita tim untuk masuk. Saya Brazil nak lawan dengan saya. Masa FIFA Council member dia duduk semua. Saya kata saya tak nak. Bukan masa ni semua. Kalau kita nak buat perlawanan untuk menunjukkan situ, saya boleh buat. Tapi ini bukan masa dia. Kim Panggun tak nak. Saya nak cakap Brazil nak main dengan kita dengan apa? Dia sama FIFA Council dengan saya. Saya kata no, not this time. Ada right time. You just simply nak main dengan dia untuk popularity, that maybe you get other people dengan dia semua. Tetapi digantikan dengan pasukan Papua Nugini ini, pada saya tidak ada memberikan satu masalah besar kepada perancangan FAM sendiri dan perancangan Kim Panggun. Kerana saya lebih tertarik melihat balik dua perlawanan ini, di manakah pasukan apa yang cuba FAM ataupun Barisan Kejuaraan Kim Panggun untuk mendapatkan perlawanan persahabatan tersebut. Berbicara soal Argentina, memang ini mengundang banyak perhatian ya. Ketika Argentina itu akhirnya memilih untuk tur Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang mereka akan mampir. Mereka siap bertanding dengan tim asuhan Sintayong di Stadion GBK Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, setelah mereka memulai laga pertama di FIFA Matchday menghadapi Australia di Beijing. Tentunya ada alasan-alasan khusus mengapa Argentina bisa memilih Indonesia, padahal tawaran begitu banyak ya. Mungkin ada Jepang yang bisa menawarkan diri bisa bermain, atau mungkin dengan Cina karena mereka mumpung Australia bermain di Beijing bisa dimanfaatkan oleh Cina. Ada negara-negara banyak, negara-negara Arab juga bisa mengundang Messi dan kawan-kawan. Tapi juara dunia 2022 di Qatar kemarin itu cenderung lebih ke Indonesia. Presiden FAM Hamidin Moh Amin menegaskan Malaysia belum saatnya menghadapi Argentina seperti yang dilakukan timnas Indonesia. Kepastian Indonesia menghadapi juara Piala Dunia 2022 Argentina membuat gempar publik sepak bola ASEAN termasuk Malaysia. Namun, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM Hamidin Moh Amin mengatakan tim Harimau Malaya belum waktunya menghadapi Argentina ataupun Brasil. Bahkan Hamidin menjelaskan pelatih timnas Malaysia Kim Panggun juga melihat laga melawan Argentina atau Brasil belum realistis dan tak mau hanya menggelar pertandingan untuk mencari popularitas. Brasil ingin bertarung lawan Malaysia waktu di Dewan FIFA, tetapi saya tidak mau karena ini bukan waktunya. Saya bisa melakukannya jika saya ingin menunjukkan popularitas, tetapi ini bukan waktunya dan Panggun tidak mau, ucap Hamidin pada Rabu malam dikutip dari Berita Harian. Kami dan Brasil sama-sama anggota Dewan FIFA, tapi waktunya belum. Jika waktunya sudah tepat. Kalau mereka bermain untuk popularitas, mungkin mereka bisa mendapatkan orang lain, kata Hamidin menambahkan. Hamidin juga mengungkapkan Argentina pernah mengundang Malaysia untuk pertandingan persahabatan tahun lalu namun harus ditolak. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Argentina juga dan mereka mengundang kami tetapi Panggun tidak mau. Jika Anda ingin memiliki persahabatan, Anda harus memiliki tim yang realistis, kata Hamidin. Jika pada FIFA Matchday Indonesia akan menghadapi Palestina di Surabaya pada 14 Juni dan melawan Argentina di Stadion GBK pada 19 Juni, Malaysia akan melawan Solomon dan Papua Nugini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan bertanding melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni. Erick mengatakan kedatangan timnas Argentina akan lebih booming dari perebutan tiket konser Coldplay. Ya, tunggu sabar. Ini baru selesai ditinjau venue-nya pada Rabu. Makanya sekarang baru percaya diri. Habis ditinjau AFA, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada wartawan. Selain memeriksa venue Stadion GBK, Erick Thohir juga memastikan pada 16 hingga 20 Juni tidak boleh ada yang memakai Stadion GBK. Ini Lionel Messi latihan, ada lubang nggak di tempat latihannya? Cedera nggak? Nah itu standar ya yang ditinjau. Jadi saya hanya bicara mereka melihat seluruh fasilitas hari ini. Tempat latihan bola dan semua, katanya.
Informasi soal kedatangan tim Argentina ke Indonesia lantas menjadi sorotan media asing. Situs berita Reuters misalnya, dalam artikel berjudul Argentina to visit Indonesia for National Team Friendly, disebutkan bahwa jawara Piala Dunia itu akan mengunjungi Indonesia bulan depan untuk pertandingan persahabatan melawan tim nasional Indonesia. Kunjungan itu akan menjadi bagian dari tur Asia oleh tim Argentina yang juga mencakup kunjungan 15 Juni di Beijing. Pengumuman itu datang pada saat Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia yang mayoritas Muslim, yang pada bulan Maret dicabut dari turnamen tersebut karena perlawanan domestik terhadap partisipasi Israel. Pertandingan persahabatan itu akan berlangsung setelah 8 bulan setelah Indonesia mengalami insiden mematikan, di mana ada 135 orang tewas setelah kerusuhan usai bermain sepak bola. Selanjutnya, media China Morning Post juga menyoroti kedatangan Argentina ke Indonesia dalam artikel berjudul Lionel Messi will go to China for Argentina, friendly against Australia, and his side will play in Indonesia too. Lionel Messi akan memimpin timnya yang menjadi juara di Piala Dunia untuk memainkan pertandingan persahabatan melawan Australia di Beijing bulan depan, kata negaranya pada Senin saat mengumumkan bahwa tim nasionalnya juga akan memainkan pertandingan di Indonesia. Media AP juga menuliskan hal yang sama. Juara Piala Dunia Argentina akan melawan Australia di Stadion Buruh di Beijing dan menghadapi Indonesia selama tur 2 pertandingan ke Asia bulan depan. Tulis AP di artikel berjudul World Cup Champion Argentina to play Australia in China, visit Indonesia on Asian Tour. Federasi Sepak Bola Argentina mengatakan timnas akan melawan Indonesia di Jakarta pada 19 Juni. Laga Argentina di Indonesia dijadwalkan sepekan setelah final Piala Dunia U20 di La Plata. Disebutkan bahwa jawara Piala Dunia itu akan mengunjungi Indonesia bulan depan untuk pertandingan persahabatan melawan tim nasional Indonesia. Kunjungan itu akan menjadi bagian dari tur Asia oleh tim Argentina yang juga mencakup kunjungan 15 Juni di Beijing. Pengumuman itu datang pada saat Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sebagai pengganti Indonesia yang mayoritas Muslim, yang pada bulan Maret dicabut dari turnamen tersebut karena perlawanan domestik terhadap partisipasi Israel. Pertandingan persahabatan itu akan berlangsung setelah 8 bulan setelah Indonesia mengalami insiden mematikan, di mana ada 135 orang tewas setelah kerusuhan usai bermain sepak bola. Selanjutnya, media China Morning Post juga menyoroti kedatangan Argentina ke Indonesia dalam artikel berjudul Lionel Messi will go to China for Argentina, friendly against Australia, and his side will play in Indonesia too. Lionel Messi akan memimpin timnya yang menjadi juara di Piala Dunia untuk memainkan pertandingan persahabatan melawan Australia di Beijing bulan depan, kata negaranya pada Senin saat mengumumkan bahwa tim nasionalnya juga akan memainkan pertandingan di Indonesia. Media AP juga menuliskan hal yang sama. Juara Piala Dunia Argentina akan melawan Australia di Stadion Buruh di Beijing